Oke, teman-teman, sekarang aku sudah sama ownernya, Mas Andro. Apa kabar? Thank you, sudah datang, Mas Vica. Sama-sama, Mas. Kita juga udah dibolehin datang ke sini meliput rumahnya. Aku pas sudah masuk ke dalam ya, teman-teman ya, melihat tuh emang banyak banget area tamannya tuh bener-bener luas banget ya, Mas ya. Iya, emang sengaja kita dari awal pengennya gitu. Tamannya ada di depan, ada di samping, juga ada di belakang juga. Oke. Halo, saya Andro. Saya Tania. Selamat datang di Taro House. Oke, sebelum kita bahas rumahnya, ini rumahnya tuh luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa, Mas? Oke, jadi Taro House ini panjangnya 20 meter, lebarnya 13, jadi total 260. Nah, kalau bangunannya di 225 meter persegi. Boleh tahu nggak, Mas, siapa arsiteknya, Mas? Iya, jadi arsiteknya Mas Ivan Eldo dari Studie. Oke, dan mungkin teman-teman nih yang pas lihat di channel kita pasti udah tahu juga, karena beberapa waktu yang lalu ya, Mas, sudah setahunan lalu kayaknya ya, diliput juga di channelnya Mas Rizky, di Arsitek juga ya? Betul sekali. Tapi waktu itu mereka ngobrolnya sama Mas Ivannya. Betul. Nah, kita ngobrolnya sama ownernya nih. Pasti ada sudut pandang yang berbeda nih. Oke, Mas, boleh kita agak kesini dulu, Mas? Oke. Wih, kalau aku lihat Mas Andro ini kan rumahnya berarti bener-bener memanjang gitu ya? Iya. Nah, satu yang menarik, Mas, tadi kan kita cerita di balik layar, katanya sebenarnya rumahnya itu tidak menghadap ke area sini. Betul, jadi kalau dari plannya sih awalnya sebenarnya kan rumah itu ngadepnya ke utara dan selatan ya. Kalau dilihat juga dari yang lain, either dia ngadep ke utara atau ngadep ke selatan gitu. Nah, cuma waktu itu Mas Ivan punya sudut pandang yang berbeda juga gitu. Jadi dia pikir karena di depannya ini ada fasum, penghijauan lah ya mungkin lebih tepatnya, kita ngejar view-nya gitu. Dan karena pohonnya juga tinggi di sini, jadi akhirnya ya udah view utamanya ke barat dan dikasih pohon supaya tetap rindang, dan ada sebagian pintu kecil di menghadap ke utara. Ke utara, oke. Nah, aku udah langsung ada satu pertanyaan nih, Mas. Kalau menghadap ke barat berarti nanti ketika sore hari ada risiko ini ya, Mas, ya, sinar matahari bakal terik. Betul. Jadi sebenarnya itu juga udah kita antisipasi dari awal. Jadi yang pertama adalah pohon yang di depan ini udah rindang banget gitu ya. Nah, terus habis itu juga ketapang ini dalam 1 tahun terakhir tumbuhnya juga lebat sekali gitu. Dan sengaja emang milihnya yang hijau, jadi supaya rimbun gitu. Karena memang dulu pas aku lihat kan udah pada keteknya udah tahun lalu ya, Mas? Betul. Itu ketapangnya belum yang setinggi-tinggi ini ya? Benar, iya. Dan dari awal juga kita rencana masang ini supaya memang bisa rimbun gitu dan bisa nutup lah gitu sebagai salah satu penahan panas juga gitu. Nah, dan kita juga naruh gorden di atas ya, di lantai 2-nya di atas, ya? Jadi supaya kalau memang terlalu panas tinggal ditutup aja, tapi masih dapat cahaya dari sisi timur gitu. Itu pas sore harinya ya? Betul, jadi pas sore hari begitu. Nah, terus aku mau tanya dulu, Mas, ini desainnya apa nih, Mas, konsep rumahnya, Mas, kalau boleh tahu? Untuk konsepnya sih sebenarnya tropical Japandi ya rumahnya gitu, jadi kita memang dari awal pengen rumah yang ada konsep Jepang-Jepangnya gitu. Terus kemudian yang kedua tropical, jadi kalau siang hari kita nggak perlu lampu sama sekali, dan hemat listrik juga gitu. Nah, jadi tropical Japandi. Terus kalau kulihat ada perpaduan expose-nya juga ya, Mas, ya, di dinding-dindingnya ya. Kalau Japandinya kayaknya aku lihat dari ini ya, kayu-kayuannya ya. Betul. Iya, jadi kalau Japandinya lebih ke atap pelananya ini gitu. Terus kemudian interior agak-agak Japandi ya gitu. Nah, kalau semen expose memang kita dari awal pengennya pakai ini karena low maintenance. Terus kemudian juga durable gitu. Nah, ini aku mau tanya, Mas, ini apa sih, Mas? Ini lightingnya, Mas, ya? Iya, ini lighting. Jadi pakai solar dia. Jadi kalau malam sekitar jam 6 gitu dia akan nyala sendiri. Jadi kalau siang dia ngecharge, malam dia nyala. Jadi nggak gelap gitu ya. Lebih ada cahaya lah gitu. Ini bakal menarik banget sih. Nah, ini aku melihat satu sisi yang cukup menarik kayak ini, Mas. Di sini kan Lee Kuan Yew-nya cukup lebat ya, Mas ya? Iya. Sebenarnya di sini ada juga, cuman kenapa nih, Mas, ceritanya, Mas? Iya, ini sebenarnya sih
to be honest ini memang masih work in progress gitu ya Mas ya. Jadi waktu kita pasang mungkin sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu gitu, Lee Kuan Yew-nya kita pasang dengan harapan memang kita nggak mau narok pot di atas. Kita ngerasa kayaknya akan merusak view-nya gitu. Nah, jadi makanya kita tanam dari bawah di tanah di balik ini gitu. Dan biarin dia panjang sampai dia turun ke sini. Iya, nah kalau yang sana memang kan lebat karena sinar mataharinya maksimum banget tuh di sana gitu, dan nggak ada pohon yang gede. Nah kalau ini memang ketapang kencananya kan besar banget, jadi makanya yang ini nggak serimbun yang di sana gitu. Tapi mudah-mudahan sih ini udah mulai turun-turun nih gitu. Nah jadi mungkin ya setengah tahun lagi gitu kali ya mungkin akan turun gitu. Nah kita kayaknya aku penasaran ngelihat bagian sana ya Mas. Boleh Mas, kita ke sana Mas? Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya. Kayaknya bakal dapat view yang berbeda gitu kayaknya. Iya, betul. Jadi kalau dari sini juga view-nya beda lagi ya Mas. Bener-bener nggak kelihatan rumahnya kayak gimana ya kalau dari samping ya. Betul. Jadi kalau sebenarnya view dari sini tuh view favorit saya gitu. Oh gitu? Iya, jadi kalau misalnya kita agak mundur sedikit nih, nah itu kelihatan bahwa rumah ini tuh ada 2 masa gitu ya. Nah jadi satu yang menghadap ke barat, ya kan, satu yang menghadap ke utara gitu. Wih gitu. Menarik. Iya. Ternyata ada konsep di situnya juga ya Mas. Itu atas permintaan Mas Androka atau apa tawaran dari Mas Ivan tuh waktu itu? Ini sebenarnya the only request dari kami. The only request. Jadi kebetulan apa namanya jujur yang kemarin kerja sama Mas Ivan tuh hampir nggak ada challenge sama sekali gitu. Dan kita sebagai owner kita percayain sepenuhnya ke arsitek gitu. The only one yang kita pengen tuh sebenarnya rumah yang memang Japandi begini dan agak pundak berundak gitu antara 2 bangunan gitu. Yang sini sama yang situ ya. Betul. Nah jadi sesuai banget nih sama request kita gitu. Tapi untuk yang lainnya sih itu inisiasinya si arsitek gitu. Ya. Nah sekarang kita karena udah melihat bagian sini ya. Untung kan teman-teman aku bahas ternyata emang requestnya Mas Andro nih. View-nya dari sini. Boleh kita masuk Mas? Siap. Sekarang kita sudah berada di depan garasinya atau carportnya ya Mas ya. Iya. Ini ada yang cukup menarik, ternyata di pagarnya juga dibikin tinggi ya Mas ya. Iya. Kenapa tuh Mas kira-kira? Jadi emang kita sih antisipasi ya untuk misalnya ada kemungkinan banjir gitu, meskipun sih sebenarnya enggak gitu ya. Kalau misalnya hujan deras pun mungkin ini agak tergenang sedikit gitu ya, cuma nggak pernah sampai masuk ke dalam, even ke sini carport gitu sih enggak gitu. Jadi dari jalan sampai ke lantai itu tingginya kurang lebih 1,3 meter. Jadi emang boleh sambil kita buka ya boleh. Mas ya? Jadi ditinggiin sekitar 1,3 meter ya Mas? Iya, betul. Gitu. Mengantisipasi. Wih, setelah dibuka baru benar-benar kelihatan teman-teman. Luas banget ini. Dan langsung ini ya Mas, aku langsung salah fokus karena langsung kelihatan sampai dalam rumahnya juga. Iya, benar. Jadi makanya memang karena pagernya kita tinggiin juga supaya karena kita nggak pakai ruang tamu dan even rumahnya kan practically nggak ada pintunya ya sebenarnya. Jadi agak unconventional gitu. Jadi makanya kita pasang pagar yang agak tinggi gitu. Dan untuk di kanopinya ya udah benar-benar ditutup semua rapat gini ya Mas ya? Iya, betul. Karena biar nggak panas ya kendaraan gitu. Iya. Wih, keren. Wow, ini emang seringnya dipakai untuk 2 mobil Mas, di sebelah sini sama sini kah? Benar, jadi ini carport ini kurang lebih 5,5 kali 5,2 ya. Iya, jadi emang bisa 2 mobil, 2 motor ya di sini gitu. Dan itu kan salah satu yang harus disampaikan juga ya Mas waktu itu. Iya, benar. Ya? Nah, teman-teman sekarang kita ngelihat bagian sininya. Kalian akan takjub. Cakep banget tamannya. Keren Mas. Thank you. Itu BTW juga udah ada Miftah yang nongkrong di sana. Wih. Hai. Halo. Iya, baiklah. Nanti habis ini kita akan ngobrol juga Miftah sama Mas Andro ya Mas ya, pas di dalam rumahnya. Siap. Cuman aku mau tanya dulu nih Mas, gimana konsepnya tiba-tiba kan ini tamannya bener-bener luas banget Mas. Awal asal muasalnya gimana tuh Mas ceritanya? Iya,
Jadi memang kita approach-nya tuh agak kebalik ya. Jadi kita tuh sebenarnya di awal Mas Ivan itu menanyakan tentang berapa jumlah ruang yang diperlukan gitu. Jadi misalnya mobil perlu 2 gitu ya, motor 2, terus kemudian perlu kamar anak, saya perlu kantor gitu dan lain sebagainya. Nah baru dari situ di workout berapa jumlah luas bangunan yang diperlukan gitu. Jadi bukan saya pengen karena tanahnya 260 luas bangunannya 350 atau 400 gitu, enggak gitu. Jadi dari keperluan kita baru nanti disesuaikan dengan luas bangunannya gitu. Turns out luas bangunannya nggak perlu seluas itu gitu kan. Dan makanya tamannya gede. Tamannya gitu. Gede. Oke. Ini kalau boleh tahu Mas, untuk landscapingnya dari Mas Andrew mencari orang landscaper sendiri atau gimana tuh Mas? Kita sih sebenarnya sendiri ya gitu. Oh iya? Iya, jadi kita lihat dari references aja gitu, Pinterest dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya taman-taman di Jepang tuh gimana gitu. Jadi makanya memang kalau yang kita notice kan di Jepang itu taman-tamannya mungkin yang pertama relatif monoton. Kalau yang di rumah-rumah ya gitu. Jadi hijau aja, nggak ada bunga-bunga atau warna-warna lain gitu. Jadi makanya kita go with monoton, hanya hijau aja basically. Nah terus habis itu yang kedua adalah batu, ada elemen batu gitu-gitu. Ya makanya di sini ada batu-batunya ya. Betul gitu. Nah makanya kita tambahin dan kemudian yang ketiga juga kita pengennya low maintenance gitu. Kita juga pilih tanaman-tanaman yang nggak terlalu ribet lah gitu. Keren. Terus makanya juga ada satu tempat dudukan ini ya Mas ya? Iya. Selebar ini. Sering dipakai juga Mas? Iya, jadi kalau sama teman-teman sih kalau misalnya ke rumah kita lebih sering di sini ya gitu. Nongkrongnya di luar malam-malam gitu. Beberapa duduk sini, beberapa duduk di sini aja gitu, ngemper di sini gitu. Lebih enak sih gitu ya. Bisa sambil ngopi atau nge-vape gitu-gitu. Jadi aku boleh nyoba duduk Mas? Iya, silakan Mas. Wih. Feel-nya langsung beda sih teman-teman. Iya. Bener-bener terasa relax ya. Dan bisa melihat semua pandangan ya Mas ya, semua rumahnya ya. Bener, jadi memang open area ya rumahnya gitu. Dan ini juga jam berapa nih? Jam 10 tapi tetap adem kan di sini. Oh iya? Benar, jadi memang bener ya? jadi karena emang Ketapang Kencananya rimbun sekali gitu. Jadi nggak dalam kondisi panas gini pun tetap adem di rumah gitu. Enak sih. Nah ini Mas, aku berhubung karena pandangannya ke sini kan melihat ini Mas, bagian deckingnya ini pakai apa Mas materialnya Mas? Ini pakai papan semen ya. Papan semen, oke. Yang ini ya, merek Conwood itu kalau nggak salah? Betul. Dan menyerupai kayu. Betul. Tapi aku lihat ternyata ada detail-detail kecilnya ini juga ya Mas ya, lighting-lightingnya ya? Benar, jadi emang lightingnya ini ditaruh supaya lebih ada ambience-nya ya ketika malam. Ambience, betul. Jadi kalau malam dinyalain tuh kelihatan bedanya gitu. Keren. Dan ini sepertinya aku lihat juga di dinding-dinding juga ya Mas ya. Dinding fasad sini, dinding fasad di atas. Iya, benar. Jadi ciri khasnya Taro House. Iya, mungkin bisa dibilang gitu ya gitu. Oke. Ya boleh Mas, kita ke situ Mas. Oke. Ini ruang apa Mas? Ini sebenarnya ruang serbaguna lah ya gitu, mungkin bisa dibilang begitu. Jadi saya kerja juga di sini gitu, kalau lagi WFH gitu. Terus kemudian istri juga suka pasang yoga mat di sini. Iya, atau saya taruh green mat untuk praktis golf juga di sini. Kebetulan lumayan enak gitu buat hobi gitu. Karena secara area juga masih cukup lega juga ya Mas. Iya, Nggak terlalu sempit ya. Benar. Nah, tapi ada aku satu nih Mas mau nanya. Ini emang dibikin banyak sekali bukan Mas di sekeliling sini Mas? Iya gitu. Jadi emang karena ini memang konsepnya di luar sini adalah public area ya gitu. Jadi makanya kita don't mind gitu kalau memang untuk terbuka banget gitu. Nah, terus kalau misalnya panas pun gitu, misalnya ini ada gorden kan di sini bisa ditutup dan ada roller blind juga di sini gitu. Dan untuk posisi juga
karena ini disekelilingin pohon-pohon yang gede-gede. Aku nggak ngerasa panas sih Mas di dalam. Iya, emang benar. Jadi ini emang kan adem banget kan, karena ada cross ventilation juga kan, anginnya dari sini gitu, jalan gitu. Oh iya sih ya, dan ini kita langsung bisa ngeliat view-nya dengan tetangga ya Mas. Iya, benar. Oh, yang bagian belakang ini pohonnya beda, pakainya liang liu ya Mas? Betul, ini pohonnya liang liu dan tumbuhnya juga cepat sekali. Tahun lalu waktu kita pasang sih cuma setinggi ini ya, kurang lebih mungkin 2 meter gitu. Tinggi plafon ini ya? Iya gitu. Nah sekarang sih udah tinggi banget. Sudah gitu, menjulang pohonnya. ke atas. Menjulang ke atas. Oke. Nah kalau dari sini aku langsung bisa melihat ini Mas, satu area di belakang roster ini area servis sepertinya ya? Iya benar, jadi ini area servis, biasa sih untuk jemur gitu-gitu, dapur kotor, terus untuk nyetrika segala macam sih di dalam. Dan itu ada pintu kamuflasenya ya. Gitu. Oh ya, jadi, dari rosternya ini ya? Iya, jadi mereka bisa ART bisa keluar masuk lewat situ ya? Dari situ. Oh makanya ada kelihatan rangka besinya itu. Betul, ya? Betul, ada kelihatan rangka besinya. Oke, wih keren. Nah, kan aku juga mau tanya nih Mas. Berarti ditinggalin dari 2023 ya? Betul, dari Juli ya mungkin 2023. Tahunan lebih berarti ya? Ada setahun. Dengan ini kan kalau kulihat jendela juga banyak sekali nih Mas. Untuk perawatannya maksudnya berarti harus rajin-rajin ngebersihin gitu ya Mas ya? Iya, sebenarnya sih nggak terlalu ya. Oke, nggak terlalu ya? Iya, in actual sih nggak gitu. Jadi kita bersihin sih sebenarnya mungkin nggak ada juga sebulan sekali gitu ya. Jadi karena yang pertama tuh sebenarnya karena kita pasang batu ya di taman luar depan dan belakang gitu. Jadi kalau misalnya hujan pun nggak ada percikan tanah gitu ya ke sana gitu, ke kaca gitu. Nah itu sih sebenarnya yang lebih bikin cepet kotor gitu kan. Jadi ini sih jarang-jarang sih di lap sih Mas. Terjawab ya teman-teman. Karena pasti teman-teman akan menanyakan itu Mas. Oh iya. Setiap kita review rumah yang banyak kacanya, itu gimana bersihnya? Tuh terjawab sudah. Oke. Oke, boleh kita masuk nih Mas. Iya. Nah karena dari tadi sepertinya aku udah banyak banget, cukup lama nanyain ke Mas Sandronya. Aku mau mencari penggantiku dulu ya teman-teman ya. Nah ini dia nongol Miftah, deng 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 deng, si penakluk kucing. Oke, sekarang gantiin sama aku nih Mas. Oke. Untuk ngebahas dalam rumahnya. Nah sebelum masuk, aku mau nanya dulu nih, kenapa sih kok pintunya tuh dibuat ya udah selebar ini aja pakai sliding door ya ini ya? Iya, sebenarnya berarti mungkin lebih tepatnya nggak ada pintunya. Iya bener sih. Jadi memang pakai sliding door aja gitu. Nah, jadi memang dari awal sih kita konsepnya open area soalnya. Sekarang juga kan jarang ya tamu gitu datang ke rumah atau misalnya orang asing gitu yang kita nggak comfortable datang ke rumah gitu. Jadi memang lebih sering adalah teman-teman, keluarga gitu yang emang udah dekat. Yang emang udah dekat dan kita emang udah nyaman gitu kan untuk datang ke rumah. Makanya kita juga setupnya jadi udah sliding door datang duduk di sini atau di sana gitu. Iya, pas masuk juga kan udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini langsung kelihatan living dining kitchen sebenarnya area. Iya, benar, ini ya, Mas. benar. Dan emang los semua. Benar. Ketika dibuka kayak gini tuh nyambung semua ya Mas areanya ya. Iya, jadi kita kan juga saya sama Tania ada 2 anak kecil gitu. Jadi mereka suka main otopet nih di sini. Jadi keliling gitu, ngider-ngider di rumah gitu. Jadi enak untuk banget. area bermain anak juga udah. Bener, sebenarnya sih di rumah gitu. aja udah asik banget ya. Iya, kalau siang-siang, kalau sore ke taman mereka keluar. Oh iya, oke, ayo kita masuk nih Mas. Nah, jadi rumahnya ini kan 2 lantai ya, Mas Sandro ya. Nah, untuk di lantai bawah ini berarti emang untuk ruangan beraktivitas nih. Iya, benar. Tapi ada konsep tertentu nggak sendiri? Kalau misalnya ini kan emang udah los, nggak banyak sekat gitu. Cuma ada konsep apa nggak dalam mendesain living dining kitchen ini? Iya, jadi sebenarnya sih kita kan memang pengennya open area, open space, terus kemudian juga kebetulan Kak taman juga, jadi memang terlihat ya. Iya, jadi memang tamannya ada di belakang dan juga ada di depan gitu. Jadi dari sini kita bisa kalau misalnya lihat ke sana enak, lihat ke sana juga enak gitu ya. Dan juga memang kita taruh beberapa tempat untuk mereka kalau misalnya ada tamu lah atau ada acara gitu free aja gitu, mereka bisa duduk di mana gitu. Jadi bisa duduk di bangku sini atau di sini
atau di belakang juga situ bisa. Iya benar, ini bisa buat beramaian orang banget ya. Iya gitu. Dengan berbagai macam aktivitas. Iya. Misalnya kayak yang ibu-ibunya nih lagi pada masak. Benar. Jadi kalau arisan hemat aja gitu, di sini aja, nggak usah ke. Di sini udah muat banyak ya Mas iya, ya. Benar. Oke. Tapi emang kalau misalnya aku lihat di sini, ketika kita masuk ke dalam rumahnya pun masih kayak, padahal udah di dalam rumah, tapi masih kayak outdoor area gitu. Iya. Karena di sini pun kan langsung taman. Iya semuanya. betul. Dan emang yang bagian sini sengaja nggak dikasih gorden Mas? Atau seperti Bener. Jadi karena yang sini kan ngadep ke timur ya. Rumah ini sebenarnya fungsional sekali gitu. Jadi kita nggak ngerasa ada keperluan untuk naruh gorden gitu. Makanya nggak kita taruh gorden yang menghadap ke timur ini. Dan juga sebenarnya angin yang dari sana tuh enak gitu. Karena sebagian ketutup, jadi anginnya tuh lebih ke sepoi-sepoi aja gitu anginnya. Jadi nggak pernah angin gede gitu. Oke. Sedangkan yang menghadap ke barat kan kita taruh gorden nih gitu. Jadi in case memang panas gitu ya, baru kita pasang gorden gitu. Oh oke. Nah berarti kalau ini udah kelihatan, mungkin kita kesini dulu kali ya Mas ya. Boleh. Ke belakang dulu sebelum kita lanjut ngebahas ini. Ini ada apa aja Mas di sini Mas? Iya, jadi begitu masuk, nah di sini ada kamar tamu dan kemudian ada kamar mandi tamu di sini. Oke, boleh kita kesini? Boleh. Kita maju ke sini. Oke, berarti di sini ada kamar tidur tamu. Iya. Di sini ada kamar tidur tamu. Boleh kita masuk ke sini? Boleh, silakan. Nah, asik banget nih kamar tidur tamu. Kayaknya tamunya betah Mas, nggak apa-apa. Iya gitu. Berasa staycation di mana gitu kan. Soalnya pas waktu masuk ke sini emang disuguhkan lagi sama view yang asik gini ya. Jadi emang sengaja ada pertimbangan apa nih Mas? Kamar tamu ditaruh di sini. Sebenarnya sih kita memang ngejar view-nya ya. Jadi karena ini masih ke bagian taman samping gitu, terus kemudian juga yang tidur di sini sih sebenarnya kebanyakan lebih banyak orang tua. Oh iya. Bapak ibu saya atau bapak ibu Tania gitu kan, istri. Jadi mereka juga suka tanaman dan enak banget kalau misalnya pagi terus dibuka gitu gardennya. Ya, adem ya kayaknya. Iya, angin masuk, angin pagi gitu. Tapi emang untuk interiornya ya udah dibuat simple aja Mas, sesuai dengan fungsinya aja ya. Bener, ini juga minimalis sekali kan interiornya dan nggak ada wow gitu. Jadi jadi kamar untuk ada kasurnya Mas. Iya benar. Dan ada lemarinya di belakang. Benar, ini ada lemarinya juga. Sama ada bedside table-nya. Udah. Iya. Simpel itu. Oke, kita lanjut lagi Mas. Tadi kata Mas Andro di situ ada. Oh di sini tadi ada apa aja Mas di balik sini? Iya, jadi ini service area. Jadi ada dapur kotor. Terus laundry area, terus kemudian kamar ART dan juga kamar mandi air. Banyak juga ternyata di dalam sini ya. Iya, jadi sebenarnya ini kayak kantong Doraemon isinya kantong banyak. Doraemon ya. Banyak menyimpan barang-barang juga di sini. Oke, kalau ini kamar mandi ya Mas? Iya. Aku buka ya Mas? Iya. Oh, kamar mandinya juga aku suka sih, simple aja ya Mas? Iya benar, jadi kan kebanyakan mungkin orang di bawah tuh powder room aja gitu ya. Jadi nggak full kamar mandi, cuma karena di sini kamar tamu, jadi might as well ya udah kita bikin kamar mandi full aja. Sekalian fungsinya juga Mas, benar, semuanya fungsinya. ya. Iya, jadi bukan untuk yang kering, toilet kering aja gitu. Jadi sekalian di sini. Iya, betul. Oke Mas, kita lanjut lagi ke sana Mas. Oke. Ayo Mas Andro, aku mengikuti Mas Andro. Oke. Nah kalau untuk living dining kitchen-nya ini sendiri, Mas Andro ingat nggak ini ukurannya berapa sih? Sekitar 15-an kali ya. Lebar mungkin sekitar 5,5 atau 6 gitu mungkin. Jadi emang bener-bener luas sih kalau bilang gitu. Di sini ya. Cuman ini ya pembagian ini aja dapur, di tengah-tengah sini ruang makan. Iya. Meja makan maksudku maaf. Jadi pas makan di sini dapat view kanan kiri ya Mas ya. Benar gitu. Jadi kalau misalnya lagi makan di sini, terus habis itu anak-anak lagi main gitu bisa ngelihat juga gitu. Jadi memang sengaja dibikin pelong gitu. Dan untuk pemilihan warna interiornya di sini kan emang cenderung ke lebih warna coklat ya Mas ya. Emang pertimbangannya seperti itu Kak, biar lebih menyatu dengan alam atau seperti apa? Iya, jadi memang kita lihat sih referensi kalau misalnya Japandi itu mostly earth tone colors. Jadi misal abu-abu, terus warna kayu gitu, putih, hitam, jadi mungkin itu aja gitu. Dan itu kayaknya warna-warna yang sepanjang masa gitu. Iya benar. Gak bakal bosen kan? Benar gitu. Dan kita juga udah sekali ini nggak ganti-ganti kayaknya.
Oke. Nah, sekarang lanjut ke sini. Livingnya. Jadi karena ini sebenarnya kan satu area yang menyatu aja kan tadi. Iya, jadi ketika lagi di sini pun juga bisa ngelihat orang yang lagi beraktivitas di sana ya, Mas ya. Betul, benar. Jadi memang sengaja dilosin gitu kan. Dan TV juga kan ditaruh di sini sebenarnya karena ini area yang paling nggak terlalu kena matahari ya gitu. Oh iya benar. Jadi nggak mantul cahaya matahari. Benar. Gitu ya. Jadi nggak silau gitu. Silau iya pas nonton. Jadi ditaruh di sini TV-nya. Iya, betul. Dari ujung sana ya juga bisa lihat nih lagi nonton. Tapi rada jauh dikit ya. Iya, agak jauh. Dan di sini emang dikasihnya kipas ya Mas untuk penghawaan. AC ada. AC sih ada sebenarnya meskipun saya nyalain kalau untuk maintenance AC doang gitu. Oh jadi, gitu? Iya. Jadi ini hampir nggak pernah nyala sih. Lebih mengandalkan kipas angin sih ya kalau siang gitu. Jadi dibuka gordennya dan pintunya, terus nyalain kipas angin sih udah adem sih rumahnya. Iya, aku karena kan sih. cross ventilation dari luar ke dalam. Ke belakang lagi ke iya, sana. Benar, iya, gitu. Iya. Dan pasti prakteknya sehari-harinya juga dibuka seperti ini kan? Iya benar, tiap hari-hari sih dibuka. Jadi kayak Mbak Miftah juga kan ngerasa nggak panas kan di rumah gitu. Jadi mungkin pakai kipas karena aja. Karena dapat angin sih. Dan dapat angin lumayan. juga gitu. Oke, ada lagi nggak Mas yang mau diceritain di lantai 1 ini mungkin yang aku keskip? Udah sih kayaknya udah ya. Jadi kalau misalnya ruangan ini sih mungkin di belakang ada gudang gitu. Oh di belakang sini ya? Iya betul. Boleh di ini nggak Mas? Iya boleh. Kita intip. Kita belum ke belakang ya sebenarnya. Kita intip dikit nih. Tadi udah kelihatan sebenarnya kan taman ini. Nah ini guys, taman bikinan Mas Andro. Ini bikin sendiri Mas? Iya benar, bikin sendiri. Ini tamannya kita juga pohonnya kita memilih yang bonsai supaya terlihat konsep Jepangnya yang gini-gini supaya kayak emang lebih spesifik juga ya kayaknya milih tanamannya. Dan ada gudangnya di sini berarti Mas? Betul, jadi gudangnya di sini. Oh ternyata ada gudang di sini. Iya gitu. Nah jadi memang isinya sih kebanyakan tangga gitu ya. Terus habis gitu barang-barang dan itu dalam banget sih gudangnya. Jadi sampai ke bawah tangga sana gitu. Oke. Dan kalau misalnya aku lihat sebenarnya area tangga ini tuh area gudang ini manfaatkan space di bawah tangga. Betul. Iya. Jadi sebenarnya di bawah sana? Iya, di bawah tangga ini sebenarnya gudang, terus di sini juga bawahnya gudang. Berarti cukup besar juga ya? Iya, gudangnya tuh gede. Kayaknya kan kalau dari situ kecil gitu ya. Iya. Ternyata pas masuk panjang. Panjang banget gitu. Oke, sekarang kita naik Mas ke lantai 2. Iya, boleh. Kita naik ke lantai 2. Nah, aku juga suka nih Mas sama peletakan tangganya, nggak tahu deh. Kan kayak di ujung gini, terus pas naik itu dia bagian apa sih, bordes ya? Bagian ini tuh lebar, jadi kita bisa beristirahat dulu kayak gini. Iya kan, biasanya kan ada tangga yang langsung set belok gitu. Benar. Kalau ini kayaknya tangganya enak banget karena mungkin juga tanahnya gede ya Mas ya. Iya benar. Jadi lebih mudah juga ya Mas. Benar. Jadi emang kita sih sengaja naruh ini yang simpel-simpel aja gitu. Jadi ketutupan ini aja, terus kemudian tangganya juga kan nggak yang gimana-gimana modelnya, jadi muter situ. Ya udah sesuai fungsinya aja gitu ya Mas ya. Oke. Kalau tangganya ini didominasi warnanya lebih coklat tua ya Mas? Iya, ini juga pakai papan semen ya untuk tangganya gitu. Oke, boleh ke atas Mas? Iya, oke. Ayo Mas. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2 ya Mas. Iya. Nah, tapi di atas ini terang nih, tangganya cukup terang dan karena di atasnya ada skylight ya Mas? Betul, jadi ini ada skylight, terus kemudian juga di skylightnya dipasang papan semen supaya ada siluetnya gitu. Jadi siluetnya tergantung lagi jam berapa gitu. Kalau jam 11 dia udah akan di sini nih, di belakang sini bagus. Kalau jam 10-an masih di situ dia gitu siluetnya. Okay. Mungkin juga untuk ini ya, biar cahaya matahari masuk nggak terlalu par ke dalam rumah kan, jadi nggak terlalu panas gitu ya Mas ya. Benar. Jadi selain lebih estetik ternyata ada fungsinya juga tuh teman-teman. Iya benar. Jadi kan nggak perlu nyalain lampu gitu. Betul. Nah pas naik ke atas langsung juga ketemu sama, kalau ini sebenarnya fungsinya untuk masuknya cahaya aja berarti ya Mas ya? Benar, untuk masuknya cahaya aja gitu. Dan ini juga kita taruh blind ini ya supaya nggak terlalu silau. Nah ini belok kayak gini nih teman-teman. Ya Mas ya, ayo Mas aku ikut. Oke, siap. Jadi dia belok kayak gini teman-teman, belok terus langsung ketemu sama satu ruang dulu nih. Ini ada pintu, ini apa Mas? Ini sebenarnya kamar mandi anak gitu. Oke, boleh dibuka? Iya boleh. Oke. Iya,
gitu. Kalau untuk konsep kamar mandinya sendiri tuh Mas Andro ada kayak request gitu nggak sih Mas? Kita tilesnya sih simple, jadi berdiri gitu kayak metro di Jepang gitu. Perpaduan warnanya juga nggak banyak ya Iya, jadinya. Ininya juga sama dengan di kamar mandi. Pakai terrazzo ya. Iya. Jadi lebih clean juga ya Mas sebenarnya. Betul. Cuman tetap ada unsur Japaninya. Iya, betul. Biar nggak hilang tuh. Nah, kalau di sini, kalau dari sini ada yang unik dulu nih Mas. Tiba-tiba ada tempat kayak gini. Ini sebenarnya ini apa Mas? Penyimpanan ya? Iya, ini buat nyimpan, saya sih buat nyimpan sepatu atau nyimpan apa gitu bisa di sini. Terus kemudian ini juga ada ruang baca buat anak-anak. Mereka sih suka ambil buku sendiri terus baca di kamar. Gitu. Iya, tapi yang unik emang ini miring gini karena ngikutin bentuk fasad kan. Betul. Ya di depan kan miring gitu kan. Iya, jadi ini memang sengaja miring karena memang fasad di depan miring gitu kan. Kayak ini salah satu poin yang mau ini highlight juga di lantai 2 mungkin ya Mas ya. Benar. Jadi kita sih memanfaatkan ruang aja ya sepertinya gitu. Jadi karena memang ada ruang kosong, kenapa nggak diutilisasi untuk ruang baca gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa pintu, ini apa aja nih Mas? Kita dari sini dulu kali ya. Ini kamar anak. Ini kamar anak yang laki-laki, yang kecil. Memang kita konsepnya meskipun kamar anak-anak tidak terlihat seperti anak-anak gitu ya. Biar sampai anaknya gede juga tetap masih bisa kepake. Benar. Kan? Iya, jadi memang catnya pun putih, nggak biru atau yang lain gitu. Dan ininya pun, furniturnya pun yang kayu supaya memang tahan lama dan bisa dipakai seterusnya. Gitu. Dan tetap emang jadi ini jendela yang nyambung dari yang tadi itu ya Mas, kita pas masuk naik ke atas. Iya, betul. Emang sampai ujung. Benar, jadi jendela ini sampai ujung sana gitu. Berarti sama kayak di bawah tadi ya Mas? Benar. Emang selebar itu ya? Selebar itu. Oke. Nah tadi kalau Mas Andro bilang kan ini kamar anak-anak yang nggak terlalu anak-anak. Iya. Tapi sebenarnya bisa permainannya bisa di spray atau di ininya ya Mas? Iya, nggak gitu. harus di furniturnya ya? Betul. Jadi memang lebih ke sini. Terus habis gitu ada furniture sedikit untuk mereka naruh mainan di situ. Oh iya, gitu. di sini ada lemari dan ini untuk bajunya. Betul. Oke. Lanjut lagi Mas ke sebelah. Iya, boleh. Kamar tidurnya berarti di lantai 2 ini ada berapa Mas? Ada 3. Oh ini 3 kamar tidur semua berarti ya? Iya, jadi memang di atas kamar tidur semua. Oke, kalau yang ini berarti untuk ini yang anak perempuan. Oh iya, langsung beda nih teman-teman. Lihat kamarnya langsung pinky. Kalau tadi biru udah kelihatan ya. Iya. Sebenarnya bedanya itu doang ya Mas. Iya, tapi betul. untuk ukuran dan sama sama persis. Iya, biar nggak iri-iri. Biar adil ya. Nggak ada kamarku lebih gede gitu. Iya. Adil dan sama nih teman-teman, sama persis. Tapi pasti kamar utamanya beda. Oh iya, kamar utamanya. Oke, ayo kita lihat kamar utamanya Mas. Siap. Kamar utamanya. Sebelum ke kamar utama kesini dulu nih Mas. Oh iya, boleh. Berarti kalau di sini ada balkon ya? Iya, betul. Jadi kita ngelihat kayaknya enak kalau ada balkon di lantai 2, makanya kita request juga untuk ada balkon dan view-nya sih enak banget balkonnya gitu, dan ini railing dari stainless. Terus kemudian ini pakai kaca tempered supaya awet gitu ya, nggak perlu gonta-ganti gitu. Dan nggak terlalu masif ya Mas kalau pakai kaca tuh, kayak nggak terlalu kelihatan ketutup semua kan? Betul, dan juga kalau dilihat dari luar kan transparan, jadi fasadnya kelihatan. Bener, gitu. bener. Jadi nggak menutupi gitu ya? Iya, dan ini kan konsepnya juga floating ya, jadi ini kalau dilihat dari luar kayak ini kan memang floating. Kayak melayang gitu ya? Iya, melayang. Iya. Dan emang bener sih kata Mas Andro sih, view-nya dapat banget, enak karena kan bukan rumah tetangga ya Mas di depan. Iya, benar. Jadi hijau-hijau gitu. Biasanya nongkrong di sini pagi-pagi dong Mas? Iya, biasa pagi-pagi bangun tidur gitu ya, kesini dulu gitu. Oke, kita lanjut ke kamar utama ya Mas? Iya. Nah, kalau kamar tidur utamanya langsung terlihat ada perbedaan kan teman-teman. Apa coba perbedaannya, tulis di komen. Kalau kamar tidur utamanya ini tetap kayu-kayu sih aku lihat. Iya, betul. Cuman apa nih Mas konsepnya, layoutnya, kenapa jadi seperti ini? Gitu? Konsepnya sih sama ya, Yes. Japandi. Jadi kalau kita lihat kan ini backgroundnya juga simple, jadi kayak vertikal gini aja line, terus juga semuanya konsepnya wooden atau wood gitu. Yes. Terus ada lukisan abstrak juga, supaya nggak terlalu banyak menambahkan warna-warna yang lainnya. Tetap gitu. ya konsisten ya, ada satu warna itu terus tinggal ditambah warna-warna lainnya sebagai betul, pelengkapnya ya Mas. Betul. Terus, dan di sebenarnya kamar tidur ini juga ke bagian balkon ya Mas? Iya benar, jadi sebenarnya sih kalau pagi-pagi atau sore-sore gitu kesini gitu ngelihat apa namanya
view. Sama kayak tadi ya Mas ya. Iya benar. Kayak sebelahnya. Sambil ngopi gitu. Oke. Nah ini kan aku ngelihat kayaknya ada terbagi menjadi beberapa ini lagi nih, part betul, lagi nih. betul. Di sini untuk istirahatnya. Iya benar. Ada TV-nya juga nih Mas di sini. Iya. Meja TV-nya pun dibuat floating, simple ya udah. Iya. Kayu, warna kayu gitu ya Mas Iya, ya? memang warna kayu aja, ada vertikal lainnya sedikit gitu. Simple sih. Ini juga untuk CCTV. Jadi bisa dilihat di sini juga CCTV-nya gitu-gitu aja. Oke, kalau di sini Mas? Oke, kalau di sini sih sebenarnya ini walk-in closet ya. Oh iya benar. Jadi ini sih bagiannya istri sih sebenarnya. Semuanya ya? Iya semuanya. Kayak misalnya ini juga ini kan 2 ya. Ini juga ada baju istri saya yang di situ. Iya. Oke. Dan emang Japandi banget sih di sini iya. konsepnya ya Mas. Iya, ini juga kan simple gitu. Tapi emang kalau aku lihat kan di sini ada celah-celahnya nih Mas. Iya. Nah ini gampang berdebu nggak sih Mas? Enggak sih sebenarnya ya. Ini kan Pasti kalau debu masuk tuh pasti ya Mas ya. Iya, tapi kan di luar juga jarang dibuka ya. Iya. Jadi sebenarnya sih nggak ada udara dari luar masuk gitu ke dalam sih enggak. Gitu. Karena peletakannya juga ini lebih ke dalam gitu. Bener, jadi kan nggak di lorong sini ya gitu, tapi agak masuk gitu. Jadi aman lah ya. Iya, aman sih. Oke, nah terus pasti ada kamar mandinya udah kelihatan di sini. Nah untuk kamar mandinya sebenarnya aku lihat mirip-mirip ya Mas sama yang sebelumnya. Iya betul. Cuman kalau yang sebelumnya tadi kayaknya di sininya abu-abu nih. Betul. Di sini lebih clean. Iya, yang ini lebih clean. Kamar mandinya putih gitu, simple. Kayak misalnya juga di pemilihan kita juga nggak yang beda-bedain. Kayak misalnya ini toilet, saya juga ini semua wastafel satu merek semua gitu dan sama semua. Jadi biar nggak ribet gitu. Emang biar moodnya sama aja. Iya, moodnya sama aja. Tinggal diganti ubah dikit lah warna-warnanya. Iya, gitu. Cuman intinya sih sama. Sama semua gitu. Ada lagi nggak Mas rooftop atau apa nih habis ini? Enggak sih. Udah ya Mas, selesai di sini. Oke, kita habis ini ngobrol-ngobrol bentar ya Mas di bawah. Oke, boleh. Oke, ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian akhir videonya dan ada Mbak Tania lagi. Nah, Mas Mbak, ini sekarang biasanya kalau closing nih salah satu yang ditunggu-tunggu nih dari teman-teman semua. Kita boleh nanya dulu nggak? Berarti proses pembangunan rumah ini tuh berapa lama nih dari desain kemudian sampai akhirnya jadi ya? Setahun ya, kurang lebih ya. Itu sebenarnya sih 10 sampai 11 bulan, terus habis itu ada touch up, finishing dan segala macam sebulanan ya. Jadi total setahun. Dan selama proses adakah kendala-kendala Mas Mbak? Enggak sih ya, alhamdulillah lancar banget sih untuk rumah ini gitu. Jadi nggak ada kendala sama sekali di pembangunannya. Kita juga mulai pembangunan kan nunggu PBG-nya dulu keluar gitu, segala macam, jadi sih nggak ada kendala. Jadi ya udah lancar alhamdulillah ya. Nah terus kemudian aku juga pengen nanya nih Mas Mbak, kalau berkenan, berapa sih budget untuk pembangunan rumah ini waktu itu? Iya, jadi rumah ini sih waktu itu dibangun nggak sampai 6 juta ya per meter, nggak sampai. Nggak sampai sih. Dengan seperti ini ya hasilnya ya? Iya, jadi itu untuk yang bangunan aja ya gitu. Itu belum sih, sama interior kan? Belum kalau sama interior ngisi sendiri berarti. Iya, gitu. Interior kan kira-kira kan kalau mungkin teman-teman juga harus prepare mungkin sekitar 20% sampai 25% dari total budget untuk bangunan ya gitu. Dan itu juga apakah sama interiornya ada interior designer sendiri atau dari Mas Ivan juga? Atau? Iya, itu untuk yang interior yang custom yang nempel itu sama Mas Ivan, sama studio juga gitu. Dan kita puas banget sih sama hasilnya gitu. Kalau untuk kontraktornya Mas siapa Mas? Kontraktornya BNW gitu. Jadi Pak Bambang dan Pak Widodo gitu. Mungkin kalau dari kami sih yang pertama adalah harus sangat prepare dalam membangun rumah, karena biasanya untuk kebanyakan orang membangun rumah itu kan adalah the expense yang terbesar dalam hidup mereka gitu ya. Betul. Gitu. Jadi memang
harus dipertimbangkan dengan matang sekali gitu. Nah, karena itu adalah expense terbesar, makanya lebih baik dikerjakan oleh memang orang-orang yang expert dalam bidangnya gitu. Makanya ketika penunjukan arsitek atau kontraktor itu kita memang nggak terlalu banyak iniin mau kita gitu. Menyampaikan kayak mau kita tuh apa gitu. Sebenarnya lebih ke yang garis besarnya aja gitu. Japandi, konsepnya gitu. Tadi serahin aja ke arsiteknya. Iya gitu. Bagusnya gimana nih kalau lahannya kayak gini, pencahayaannya dari mana? Betul gitu. Flow udaranya juga dari mana? Kan yang lebih tahu arsitek ya dibanding kita gitu kan. Iya gitu. Oke, mantap, komplit sekali teman-teman penjelasannya dari Mas Andro nih dan Mbak Tania. Oh, Instagramnya apa nih, Mas Mbak? Taro House. Taro House ya. Taro House _ Oke, ntar tulisannya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Mas Andro, Mbak Tania. Kita udah dibolehin main kesini, melihat rumahnya yang keren banget. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Wicak Mifta juga, follow Instagram kita Wicakson Miftajana, terus ada TikTok kita juga Wicak Mifta dan Instagram Inspira Homes. Oke, komentar ya, kita harus berkunjung ke rumah yang mana lagi. Dadah, sampai jumpa lagi. Jadi pas kita lagi syuting sama Mas Andro dan Mbak Tania, tiba-tiba arsiteknya ada yang datang. Dadah. Gimana, kamu mau di sini terus apa gimana? Jadi kurang asik dong.